Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Performance Compensation. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama Sultan Akbar, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Abdi Nur Sudarma. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang penemuan penelitian atas insentif organisasional. Kunci dalam memotivasi orang itu untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga memajukan cita-cita suatu organisasi itu terletak dengan cara insentif organisasi itu berhubungan dengan cita-cita organisasi individual. Orang dapat dipengaruhi baik oleh insentif yang positif maupun negatif. Salah satu tujuan manusia bekerja dalam organisasi adalah untuk memperoleh kompensasi atau balas jasa. Balas jasa merupakan insentif untuk mencapai tujuan pribadi para karyawan. Di sini ada dua pengelompokan insentif. Yang pertama ada suatu insentif yang positif atau penghargaan, adalah suatu hasil yang mengakibatkan peningkatan kepuasan pemenuhan kebutuhan individu karyawan. Kemudian yang kedua, insentif yang negatif atau hukuman, adalah suatu hasil yang mengakibatkan penurunan kepuasan pemenuhan kebutuhan individu karyawan. Kemudian, organisasi memberikan penghargaan kepada para partisipan yang telah bekerja sesuai dengan cara-cara yang disepakati bersama. Penelitian atas insentif cenderung mendukung hal-hal yang pertama, individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada rasa takut akan hukuman. Ini maksudnya yaitu bagi kebanyakan orang, suatu penghargaan itu sangat berharga karena sifat manusia itu sangat suka dengan pujian. Sedangkan hukuman itu kebanyakan orang-orang malah mengabaikan, bahkan menganggap enteng. Jadi disarankan agar sistem pengendalian manajemen itu sebaiknya berorientasi pada penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Kompetensi moneter adalah suatu cara penting untuk memenuhi kebutuhan, tetapi di luar tingkat kepuasan tertentu, jumlah kompensasi tidak selalu sama dengan pentingnya seperti penghargaan non-moneter. Kemudian yang ketiga, jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakan bahwa mereka menganggap suatu pengendalian manajemen itu adalah penting, maka manajemen operasional juga akan menganggapnya itu penting. Tapi jika manajemen senior tidak terlalu memperhatikan sistem tersebut, maka manajemen operasi juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian yang keempat, individu-individu sangat termotivasi ketika memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Di sini tanpa umpan balik seperti itu, orang-orang tidak akan merasakan suatu perasaan atas suatu pencapaian atau untuk menemukan bagaimana mereka dapat mengubah perilaku mereka untuk memenuhi tujuannya. Kemudian yang kelima, insentif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan atau umpan balik atau tindakan tersebut semakin panjang. Kemudian yang keenam, motivasi bisa jadi paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif ini tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Kemudian motivasi ini bisa jadi kuat ketika diperlukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut dan ketika individu menganggap pencapaian ini penting. Kemudian yang ketujuh, insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau suatu pernyataan tujuan lainnya adalah yang paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka-angka anggaran. Di sini tujuan dan cita-cita atau standar kemungkinan besar akan menjadi insentif yang kuat jika manajer berkomitmen untuk mencapainya. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Di sini ada 3 komponen paket kompensasi total dari seorang manajer. Yang pertama yaitu gaji. Gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap dan mempunyai jaminan yang pasti. Yang kedua adalah tunjangan.
yaitu merupakan tambahan benefit yang diberikan kepada karyawan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kompensasi insentif. Ini merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang bekerja melampaui batas yang telah ditentukan dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok. Dari tiga komponen tersebut merupakan saling ketergantungan antara satu sama yang lain. Tetapi yang ketiga itu kompensasi insentif secara khusus berkaitan dengan fungsi pengendalian manajemen. Kemudian rencana kompensasi insentif ada dua. Yang pertama rencana jangka pendek, itu adalah rencana insentif yang didasarkan atas pencapaian kerja dalam tahun tertentu. Kemudian rencana insentif jangka panjang adalah rencana insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Kemudian rencana insentif jangka pendek itu terbagi tiga. Yang pertama ada total kantong bonus atau kelompok bonus total, yang merupakan jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam satu tahun tertentu. Ini merupakan sistem bonus yang ditentukan oleh para pemegang saham berdasarkan rumus tertentu. Yang kedua adalah carryovers. Sistem carryovers adalah sistem bonus yang memungkinkan komite bonus yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memindahkan sebagian bonus yang sudah ditentukan berdasarkan rumus tertentu ke tahun-tahun lainnya yang bonusnya lebih rendah dengan tujuan besarnya bonus setiap tahun relatif merata. Di sini setiap tahun komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryovers atau seberapa besar akumulasi carryover yang digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Metode carryovers ini mempunyai dua keunggulan. Yang pertamanya lebih fleksibel, karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus, dan Dewan Komisaris dapat menggunakan penilaian mereka. Kemudian yang kedua dapat mengurangi jarak perbedaan pembayaran bonus setiap tahun. Metode tersebut dapat mengurangi besar fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Kelemahan dari metode carryovers ini yaitu bonus yang dibayarkan pada suatu tahun tertentu kurang mempunyai hubungan dengan kinerja tahun tersebut. Yang ketiga, kompensasi ditunda, yaitu dalam metode ini eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus yang mereka di tahun di mana bonus dikeluarkan, dan 4/5 dari sisanya diberikan di 4 tahun berikutnya. Kemudian metode penundaan pembayaran ini mempunyai keunggulan-keunggulan. Yang pertama itu manajer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahun mendatang. Kemudian pembayaran yang ditunda meratakan penerimaan kas manajer, karena dampak dari pergeseran musiman dalam laba akan dirata-rata dalam pembayaran tunai. Kemudian seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran untuk sejumlah tahun. Kemudian yang terakhir, kerangka waktu penundaan mendorong para mengambil keputusan untuk berpikir secara jangka panjang. Yang kedua adalah rencana insentif jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang ini menggunakan dasar pemikiran bahwa kinerja perusahaan jangka panjang ini tercermin oleh pertumbuhan nilai saham biasa. Suatu asumsi mendasar dari banyak rencana insentif jangka panjang ini adalah bahwa pertumbuhan dalam nilai dari saham perusahaan mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan tersebut. Metode rencana insentif jangka panjang ini ada 5. Yang pertama itu ada opsi saham, yaitu merupakan hak yang diberikan kepada para manajer untuk membeli sejumlah saham pada setelah tanggal tertentu di masa akan yang datang dengan harga yang disetujui pada saat hak itu diberikan. Kemudian manfaat motivasional utama dari opsi saham ini adalah dengan mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Di sini para manajer dapat memperoleh laba
jika saham yang dibelinya dengan harga yang relatif murah tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih besar dibanding dengan harga belinya. Yang kedua adalah saham phantom. Saham phantomnya adalah sejumlah saham tertentu yang dibukukan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan atau reward kepada para manajer. Saham tersebut hanya dibukukan saja dan tidak langsung diberikan. Namun pada akhir periode tertentu, para manajer akan menerima penghargaan sebesar kenaikan nilai saham sejak tanggal pemberian penghargaan sampai akhir jangka waktu tertentu. Jadi pada akhir jangka waktu tertentu itu penghargaan dapat dibagikan pada para manajer dalam bentuk kas dan saham. Jadi bagi para manajer, rencana insentif saham phantom ini tidak memerlukan biaya transaksi dan risiko rugi, beda dengan opsi saham tadi. Kemudian yang ketiga adalah hak apresiasi saham. Salah satu bentuk penghargaan diberikan kepada para manajer berupa hak untuk menerima pembayaran kas berdasarkan nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai dengan tanggal tertentu di masa akan yang datang. Kemudian hak apresiasi saham ini dan saham phantom adalah jenis bonus tunai yang ditunda, di mana jumlah bonus merupakan suatu fungsi dari harga pasar dari saham perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah saham kinerja. Saham kinerja ini adalah sejumlah saham tertentu yang diberikan kepada para manajer sebagai penghargaan karena mereka dapat mencapai tujuan jangka panjangnya tertentu. Keunggulan dari saham kinerja ini adalah yang pertama, metode ini mempengaruhi bonus saham kinerja lebih dapat dikendalikan oleh para manajer daripada metode-metode lain. Kemudian penghargaan berupa saham kinerja ini tidak tergantung pada kenaikan harga saham. Meskipun kenaikan laba per saham dapat pula mempengaruhi kenaikan harga saham. Dan kelemahan metode saham kinerja ini yang pertama itu bonus didasarkan pada pengukuran kinerja berdasarkan akuntansi. Sehingga kelemahan akuntansi sebagai alat pengukur kinerja ini melekat pada metode ini. Kemudian yang kedua, dalam kondisi tertentu seperti inflasi, keberhasilan para manajer ini dalam meningkatkan laba per saham ini mungkin tidak memberikan sumbangan pada nilai ekonomi perusahaan. Yang kelima yaitu unit kerja. Unit kerja adalah rencana pemberian bonus kepada para manajer berupa pembayaran bonus kas atas pencapaian target-target jangka panjang tertentu. Dalam satu rencana unit kerja, satu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah tercapai. Rencana ini dengan demikian menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan hak kinerja. Yang kelima yaitu unit kerja. Unit kerja adalah rencana pemberian bonus kepada para manajer berupa pembayaran bonus kas atas pencapaian target-target jangka panjang tertentu. Dalam satu rencana unit kerja, satu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah tercapai. Rencana ini dengan demikian menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan hak kinerja. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdinar Sudharma. Baik, selanjutnya yang ketiga, insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat kecuali CEO bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi dan berhak untuk menerima suatu bonus kinerja yang baik. Tetapi sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka tidak dapat diukur. Misalnya, bagaimana seseorang dapat mengukur kontribusi terhadap laba yang dibuat oleh CEO atau wakil presiden sumber daya manusia atau kepala penasihat perusahaan.
Untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Beberapa perusahaan menggunakan manajemen berdasarkan tujuan, di mana tujuan tertentu disetujui bersama di awal tahun dan pencapaiannya dinilai dari CEO. Oke. Kompensasi CEO. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi Dewan Komisaris. Setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Dalam kondisi umum, komite tersebut mungkin hanya menetapkan persentase yang sama untuk kompensasi CEO tersebut. Namun komite mungkin memberikan tanda-tanda penilaian yang berbeda untuk kinerja CEO dengan memutuskan persentase yang lebih tinggi atau lebih rendah. Beberapa usulan dibuat untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris bertindak untuk kebaikan pemegang saham dan tidak bekerja di bawah tekanan CEO. Usulan pertama yaitu mencegah direktur untuk tidak menjual saham mereka selama masa jabatan guna mendorong mereka untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada CEO tanpa rasa takut bahwa hal itu akan mempengaruhi harga saham jangka pendek. Atau yang kedua, tetapkan batasan-batasan tegas mengenai jabatan direktur guna mencegah mereka menjadi terlalu terlibat dengan manajemen. Yang ketiga, adakan tinjauan kinerja tahunan dari para direktur. Yang terakhir itu, hindari menjadikan CEO korporat sebagai ketua Dewan Komisaris. Argumentasi berikut diberikan untuk mendukung pembebanan opsi saham pada tahun opsi tersebut diberikan kepada manajemen puncak. Sekitar 75% kompensasi CEO dan manajemen puncak mencerminkan opsi saham. Memperlakukan opsi saham sebagai beban akan menghasilkan gambaran laba yang jelas atau lebih akurat, sehingga mengembalikan kepercayaan investor kepada perusahaan. Selain itu, memperlakukan opsi sebagai beban akan mencegah manajemen puncak untuk melakukan permainan akuntansi untuk memompa harga saham jangka pendek guna mengkonversi opsi mereka menjadi uang tunai. Keempat, insentif untuk manajemen unit bisnis. Insentif untuk manajemen unit bisnis ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu jenis investasi. Yang pertama itu jenis insentif. Untuk jenis insentif ini terdiri dari dua, yaitu penghargaan keuangan atau bersifat keuangan. Yang kedua itu bersifat psikologi dan sosial. Untuk contoh dari yang bersifat keuangan ini seperti kenaikan gaji, bonus, manfaat, dan fasilitas lain. Yang kedua atau yang B, berdasarkan atau penghargaan yang bersifat psikologi dan sosial seperti promosi, peningkatan tanggung jawab,
peningkatan otonomi, pengakuan, dan lain sebagainya. Yang B, dari insentif tadi, yang pertama itu kan jenis insentif. Yang B, ukuran bonus relatif terhadap gaji. Ada dua paham pemikiran untuk cara untuk membaurkan antara penghargaan tetap dan juga penghargaan variabel. Paham yang menyebutkan perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik, maka perusahaan yang menggunakan paham ini lebih berorientasi kepada paham yang menekankan pada gaji, bukan insentif. Paham yang lain menyebutkan bahwa perusahaan merekrut orang yang baik, mengharapkan mereka untuk berkinerja yang baik, dan membayar mereka dengan baik jika benar-benar aktual. Perusahaan yang menganut paham ini lebih menekankan pada insentif, bukan pada gaji. Perbedaan antara dua filosofi tadi yaitu bahwa kompensasi lebih dulu muncul dan kemudian kinerja datang dalam pembayaran tetap. Sebaliknya, kinerja lebih dulu muncul dari kompensasi jika dalam pembayaran berdasarkan kinerja. Batas atas adalah tingkat kinerja di mana bonus maksimum dicapai, sedangkan batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Kedua batas tersebut dapat menimbulkan efek samping yang tentunya tidak diinginkan oleh perusahaan. Ketika manajer menyadari bahwa bonus maksimum telah dicapai atau tidak ada bonus sama sekali, maka sistem bonus dapat bekerja berlawanan dengan cita-cita korporat. Oke, yang selanjutnya dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis didasarkan pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Dalam perusahaan industri tunggal yang unit bisnisnya tergantung satu sama lain, bonus manajer terutama dikaitkan dengan kinerja korporat. Dalam satu konglomerasi adalah lebih baik untuk menghargai manajer unit bisnis, terutama berdasarkan kinerja unit bisnis sehingga memelihara semangat kewirausahaan. Untuk perusahaan diversifikasi, lebih baik mendasarkan bonus manajer pada laba unit bisnis dan sebagian yang lain mengoptimalkan hasil unit untuk sementara, dan pada saat yang sama bekerja sama dengan unit lain untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Untuk selanjutnya itu kriteria kinerja. Masalah yang sulit dalam rencana bonus insentif untuk manajer unit bisnis adalah untuk memutuskan kriteria mana yang sebaiknya digunakan untuk menentukan bonus. Nah, untuk menentukan atau kriteria yang seperti apa itu terdiri dari berbagai macam kriteria. Yang pertama, kriteria keuangan. Yang kedua, penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Kriteria keuangan. Bila unit bisnis tersebut merupakan pusat laba, maka kriteria keuangannya itu adalah margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang biasanya dikontrol, dan juga laba sebelum pajak. Nah, kriteria keuangan. Apa sih itu kriteria keuangan? Misalnya pusat laba, misalnya kriteria keuangan unit bisnis untuk pusat laba. Kriteria keuangannya apa? Yang pertama itu margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung untuk unit bisnis. Yang ketiga, laba unit bisnis yang biasanya dikendalikan atau yang biasanya dikontrol. Yang keempat, laba sebelum pajak. Yang terakhir itu adalah laba bersih. Sedangkan bila untuk unit bisnis pendapatan,
Kriteria keuangannya itu seperti volume penjualan atau dolar atau uang yang masuk dari penjualan itu. Lalu yang kedua, penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Selain memiliki kriteria keuangan, perusahaan harus menentukan apa yang akan mereka lakukan untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Biasanya mereka menyesuaikan terhadap dua jenis pengaruh. Dua penyesuaian yang mereka lakukan itu, yang pertama itu menghilangkan beban yang diakibatkan oleh keputusan yang dibuat oleh eksekutif di atas tingkat unit bisnis. Dan yang kedua itu menghilangkan dampak dari kerugian yang diakibatkan oleh kejadian alam, seperti kebakaran, longsor, dan segala macamnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Ini adalah gagasan yang bagus untuk mengaitkan bonus manajer. Ini adalah gagasan yang bagus untuk mengaitkan bonus manajer unit bisnis ke pencapaian target keuangan tahunan. Hal itu mendorong manajer untuk mencapai cita-cita baru guna melaksanakan operasi saat ini dan menciptakan aktivitas baru guna memenuhi target keuangan. Dan juga masih ada kriteria-kriteria lain selain dari yang tiga itu, yaitu mekanisme untuk mengatasi bias jangka pendek. Yang kedua, yang selanjutnya itu tolak ukur untuk perbandingan. Mekanisme untuk mengatasi bias jangka pendek ini digunakan untuk mengkoreksi ketidakcukupan dari kriteria keuangan, yaitu mengembangkan scorecard yang memasukkan satu atau lebih kriteria non-keuangan. Mekanisme lain untuk mengoreksi bias jangka pendek di perusahaan itu adalah mendasarkan sebagian dari bonus manajer unit bisnis pada rencana insentif jangka panjang seperti opsi saham, saham kinerja, dan lain-lain. Rencana ini memfokuskan manajer unit bisnis pada dua hal. Yang pertama, kinerja tingkat perusahaan, dan yang kedua, kinerja jangka panjang. Dan yang terakhir itu tolak ukur untuk perbandingan. Kinerja manajer bisa dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, dan lain sebagainya. Pertimbangan yang penting ketika menggunakan anggaran laba, yang pertama, manajer unit bisnis berpartisipasi dalam pengembangan anggaran laba. Dan yang kedua itu yaitu anggaran tersebut menantang namun dapat dicapai. Pendekatan selanjutnya, pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat, seperti persentase dari laba operasi unit bisnis, atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh manajer atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Dalam situasi ini, indikator numerik dari kinerja unit bisnis menjadi ukuran yang kurang valid atas kinerja manajer kondisi yang kemungkinan besar terjadi pada situasi yang pertama, ketika manajer unit bisnis mewarisi masalah yang diciptakan oleh pendahulunya. Yang kedua, ketika unit bisnis sangat bergantung satu sama lain dengan unit bisnis lain. Oleh karena itu, kinerja tersebut dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan individu di luar. Dan yang terakhir itu, ketika strategi tersebut memerlukan perhatian yang lebih besar dari keprihatinan jangka panjang. Dan yang keenam, dan yang terakhir itu bentuk pembayaran bonus.
Untuk bentuk pembayaran bonus ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama tunai, saham, opsi saham, saham Fonton, dan yang ketiga saham kinerja. Selanjutnya itu teori agensi. Nah, teori agensi ini mengeksplorasi bagaimana kontak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontak insentif. Teori agensi ini berusaha untuk menyatakan hubungan-hubungan dalam metode matematis. Yang pertama itu konsep. Nah, konsep dari teori agensi ini ada dua. Pertama, perbedaan tujuan antara partisipasi dan agen, dan yang kedua itu tidak dapat diamatinya tindakan agen. Untuk yang A, perbedaan tujuan antara partisipasi dan agen. Nah, di teori agensi ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima keputusan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tapi juga dari tambahan yang terlibat. Nah, yang kedua tadi itu tidak dapat diamatinya tindakan agen. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi ini disebut dengan asimetri informasi. Asimetri ini dapat mengambil berbagai bentuk. Tanpa memantau, hanya agen yang mengetahui apakah ia bekerja untuk kepentingan prinsipal atau kepentingan diri sendiri. Bisa saja agen lebih banyak mengetahui pekerjaannya daripada prinsipal, karena tambahan informasi yang dimiliki oleh agen tersebut. Yang kedua atau B dari teori agensi ini yaitu mekanisme pengendalian. Nah, mekanisme pengendalian ini terdiri dari empat macam. Pertama, pemantauan. Yang kedua, kontrak insentif. Yang ketiga, kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham, dan yang terakhir itu manajer unit bisnis dan insentif berdasarkan akuntansi. Nah, yang pertama itu pemantauan. Prinsipal dapat merancang suatu sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Contoh pengendalian pemantauan ini seperti laporan audit. Yang kedua, kontrak insentif. Prinsipal mencoba untuk membatasi perbedaan preferensi dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Semakin besar penghargaan agen bergantung pada ukuran kinerja. Semakin banyak pula insentif yang ada bagi agen tersebut untuk memperbaiki ukuran. Oleh karena itu, prinsipal sebaiknya mendefinisikan ukuran kinerja sedemikian rupa sehingga hal tersebut memajukan kepentingan, kemampuan untuk menciptakan atau mencapai hal ini disebut dengan keselarasan tujuan. Yang ketiga itu kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham. Suatu perusahaan yang membayarkan suatu bonus kepada CEO-nya dalam bentuk opsi saham merupakan suatu contoh dari biaya agensi yang ada dalam kompensasi insentif. Salah satu biayanya adalah perbedaan referensi risiko antara pemilik dan CEO.
4. Hubungan unit bisnis dan insentif berdasarkan akuntansi. Hubungan antara usaha manajer unit bisnis dan harga pasar lebih jauh dibandingkan dengan hubungan antara usaha CEO dengan harga saham. Karena alasan ini, suatu perusahaan mungkin mendasarkan bonus manajer unit bisnis berdasarkan laba bersih unit bisnis tersebut. Tetapi kontra insentif ini masih banyak memiliki biaya agensi yang serupa dengan yang dibahas dalam rencana kepemilikan saham. Misalnya saja, permintaan pasar untuk suatu produk bisa turun karena ada produk produk substitusi baru. Tetapi manajer tersebut tetap berkinerja baik di dalam pasar yang lebih kecil. Yang ketiga dari teori agensi ini yaitu kritik. Teori agensi ditemukan pada tahun 1960. Akan tetapi teori ini tidak memiliki pengaruh yang praktis yang terlihat pada proses pengendalian manajemen. Tidak ada pengembalian dalam dunia nyata. Banyak manajer bahkan tidak mengetahui teori ini. Beberapa orang yang telah mempelajari teori agensi menyatakan bahwa model tersebut tidak lebih dari sekedar pernyataan atas fakta yang telah terlihat jelas yang dinyatakan dalam simbol matematis. Yang lainnya menyatakan bahwa elemen-elemen dalam model tersebut tidak dapat dikualifikasikan dan bahwa model tersebut sangat menyederhanakan hubungan yang sebenarnya antara atasan dan bawahan. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Maafkan jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.